Oke, sudah bisa dimulai. Monggo Mas Alif. Mas Alif. Ya, silakan. Baik, monggo baik. Ya, selamat sore untuk Pak Sofan dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 3, ada Mas Surya, ada Mas Afif, Mas Andi, ada saya dan Mbak Siwi akan memaparkan tentang sakti modul bendahara. Selanjutnya, untuk pendahuluan, ini ya ada seperti yang kita tahu, reformasi keuangan yang ditandai dengan terbitnya 3 paket undang-undang keuangan negara ya, ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Nomor 1 Tahun 2004, dan Nomor 15 Tahun 2004. Ini merupakan salah satu komitmen awal pemerintah dalam melaksanakan proses transformasi menuju e-government, yang salah satunya adalah memperbaiki sistem keuangan negara. Nah, dalam mewujudkan terbentuk e-government ini, pemerintah itu melaksanakan sebuah proyek yang diberi nama GFMRAP atau Government Financial Management and Revenue Administration Project, yang tujuannya itu untuk mencapai e-government dan untuk memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan negara. Di sini GFMRAP ini meliputi 4 bidang besar, yaitu manajemen keuangan publik, administrasi pendapatan, tata kelola dan akuntabilitas, dan tata kelola proyek dan implementasi. Nah, kemudian dalam bidang manajemen keuangan publiknya itu, perubahan terbesar yang dapat dilihat adalah dengan diciptakannya SPAN ya. SPAN itu adalah bagian dari IFMIS atau Integrated Financial Management Information System, yang kemudian itu SPAN ini didukung oleh aplikasi Sakti atau sistem aplikasi keuangan tingkat instansi. Nah, Sakti ini adalah aplikasi yang dipakai oleh tingkat instansi untuk pengelolaan anggaran, komitmen, pembayaran, bendahara, persediaan, aset tetap, general ledger, dan pelaporan dengan memanfaatkan sumber daya dan teknologi informasi. Sakti ini dibangun dengan menerapkan konsep single database dan mengintegrasikan seluruh aplikasi Satker yang ada ke dalam satu aplikasi. Nah, terus dalam modul kali ini kita akan membahas Sakti modul bendahara. Selanjutnya untuk yang ini ya yang akan kita bahas ini ada 6 inti ini, dan yang pertama untuk dasar hukum, kerangka teori, dan best practice akan disampaikan oleh Mas Surya. Silakan. Terima kasih. Jadi bagian pertama dasar hukum, kerangka teori, dan best practice. Dasar hukum yang terkait dengan pembahasan modul bendahara pada Sakti ini diantaranya tentu saja tadi ya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Kemudian ada juga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162 Tahun 2013, Junto PMK Nomor 230 Tahun 2016 tentang kedudukan dan tanggung jawab bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN. Kemudian PMK Nomor 190 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Kemudian PMK Nomor 159 tentang tahun 2018 tentang pelaksanaan piloting sistem aplikasi keuangan tingkat instansi. Dan ada juga Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor 3 tentang petunjuk teknis penatausahaan, pembukuan, dan pertanggungjawaban bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara. Kemudian slide selanjutnya, dalam hal modernisasi anggaran dan perbendaharaan negara, tentu saja ada peran penting dari bendahara. Dalam pasal 1 angka 14 PMK 159 tahun 2018 tadi menyatakan bahwa modul bendahara ini adalah bagian dari Sakti yang berfungsi untuk penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui bendahara. Modul ini digunakan untuk pencatatan bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan, seperti pencatatan kwitansi,
bon pengeluaran, SSP, SSBP, dan SSBB. Output yang dihasilkan seperti buku kas umum, buku kas buku bank, SPTB, LPJ bendahara, dan yang lain. Dalam integrasinya, modul ini akan memperoleh input informasi realisasi UP dari modul pembayaran, informasi resum dari modul GLP, dan referensi dari modul administrasi. Kemudian, agar proses pelaksanaan dan integrasi modul bendahara dapat berjalan lancar, maka setiap elemen user yang terlibat dalam modul tersebut harus menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan yang berlaku. Berikut adalah tugas bendahara yang berhubungan dengan modul bendahara sakti. Yang pertama, bendahara penerimaan. Bendahara penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor atau satuan kerja KL. Tugas dan wewenang bendahara penerimaan itu yang pertama, menerima dan menyimpan uang pendapatan negara, kemudian menyetorkan uang pendapatan negara ke rekening kas negara secara periodik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, menatausahakan transaksi uang pendapatan negara di lingkungan KL Satker, menyelenggarakan pembukuan transaksi uang pendapatan negara, mengelola rekening tempat penyimpanan uang pendapatan negara, dan juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasabun. Kemudian bendahara pengeluaran. Bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan belanja APBN pada Kementerian Negara dan Satker. Tugas dan wewenang bendahara pengeluaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, menerima dan menyimpan uang persediaan. Yang kedua, melakukan pengujian tagihan yang akan dibayarkan melalui uang persediaan. Kemudian melakukan pembayaran yang dananya berasal dari uang persediaan berdasarkan perintah KPA, menolak perintah pembayaran apabila tagihan tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan, melakukan pemotongan pungutan dari pembayaran yang dilakukan atas kewajiban kepada negara, kemudian menyetorkan pemotongan pungutan kewajiban kepada negara ke rekening kas umum negara. Kemudian ada juga menatausahakan transaksi uang persediaan, menyelenggarakan pembukuan transaksi uang persediaan, mengelola rekening tempat penyimpanan uang persediaan, menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasabun, dan menjalankan tugas kebendaharaan lainnya. Baik, slide berikutnya ke bagian proses bisnis. Jadi Sakti ini aplikasi yang dibangun guna mendukung pelaksanaan sistem dan penganggaran negara pada tingkat instansi ya. Nah, modul bendahara ini termasuk salah satu di dalamnya, yang dalam ketentuan disebutkan bahwa modul ini adalah implementasi dari sistem pengelolaan anggaran yang memuat penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui bendahara. Nah, modul bendahara ini dirancang sebagai bagian dari modul-modul yang disajikan sebagai langkah untuk mengintegrasikan dan menyempurnakan proses bisnis yang telah berjalan dengan adanya SPAN dan aplikasi Sakti. Karena modul bendahara tadi untuk mengakomodasi penatausahaan dan yang dilakukan oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran, proses bisnis yang tercakup dalam modul ini meliputi beberapa aktivitas bendahara, di antaranya pengelolaan UP dan TUP, kemudian yang kedua pengelolaan dana titipan, ketiga pengelolaan penerimaan PNBP fungsional, dan yang keempat kemudian penyusunan LPJ bendahara penerimaan atau bendahara pengeluaran. Kemudian slide selanjutnya, untuk penatausahaan transaksi oleh bendahara penerimaan itu meliputi penatausahaan transaksi setoran PNBP fungsional. Sedangkan penatausahaan transaksi untuk bendahara pengeluaran dalam modul bendahara ini meliputi transaksi uang persediaan atau UP, transaksi penggantian uang persediaan baik GUP ataupun GUP nihil, kemudian transaksi tambahan uang persediaan, kemudian transaksi pertanggungjawaban tambahan uang persediaan, kemudian transaksi uang persediaan kembali pajak, lalu transaksi penggantian uang persediaan kembali pajak atau GUPKP, ada lagi transaksi dan pembayaran LS bendahara atau dana titipan, dan juga transaksi setoran PNBP umum.
Baik, untuk bagian 3 akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya, silakan. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan input, proses aktivitas, dan output yang ada pada modul bendahara. Selanjutnya, modul bendahara ini terintegrasi dengan modul lain dalam Sakti maupun dalam aplikasi lain. Oleh karena itu, data input modul bendahara dapat berasal dari modul lain dalam Sakti dan juga dari aplikasi lain. Ini salah satu beberapa contoh dari modul anggaran. Input yang masuk ke dalam modul bendahara adalah informasi rencana penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan AFP. Kemudian modul aset tetap tentang informasi status pencatatan aset tetap. Kemudian modul persediaan, misalnya bendahara membeli persediaan, maka otomatis persediaan itu akan masuk ke dalam modul persediaan. Kemudian modul pembayaran, diantaranya ada SP2D, UP, GUP, GUP NIY, TUP, GTUP, UPKP, GUPKP, dan LS. Kemudian modul administrasi, input yang masuk adalah terkait kodifikasi barang, referensi bank, kodifikasi lokal, kodifikasi jabatan, kodifikasi unit teknis. Kemudian modul GLP, input yang masuk ke dalam modul bendahara diantaranya yaitu nomor DIPA, data COA, status open periode, dan ketersediaan dana anggaran. Selanjutnya, nah ini tahapan dan aktivitas yang ada pada modul Sakti terkait tadi proses bisnis yang sudah dijelaskan oleh Mas Ahmad Surya, bahwa pada setiap tahapan atau proses harus dilakukan oleh bendahara, baik bendahara penerimaan maupun bendahara pengeluaran. Nah, aktivitas tersebut ada dalam tabel ini. Yang pertama, proses terkait uang persediaan. Aktivitasnya yaitu mengecek program, kegiatan, dan output hingga jenis belanja atau akun yang dapat dimintakan uang persediaan, mengusulkan besaran UP yang akan dimintakan PPK ke KPPN. Kemudian terkait dengan tambahan uang persediaan untuk mendapatkan informasi realisasi dan sisa UP atau TUP yang tidak dibelanjakan, membuat rincian pembiayaan TUP. Kemudian proses terkait dengan pengakuan dan pengesahan belanja. Aktivitas yang diproses dalam aplikasi tersebut yaitu membuat kwitansi dan rekap kwitansi, mencatat dan memonitor uang muka, mencatat dan menyetorkan pungutan pajak. Kemudian penyelesaian sisa UP dan TUP, mendapatkan informasi sisa UP atau TUP yang tidak dibelanjakan, mencatat dan menyetorkan pengembalian UP dan TUP. Kemudian ada dana titipan. Aktivitasnya yaitu untuk mendapatkan informasi uang yang masuk berupa dana titipan, merekam dan memonitor realisasi pembayaran dana titipan, menyetorkan sisa dana titipan ke kas negara melalui setoran pengembalian belanja atau SSBP. Kemudian proses lainnya yaitu terkait penerimaan fungsional. Ini dilakukan oleh bendahara penerimaan yaitu mencatat setoran PNBP yang diterima oleh bendahara penerimaan, mencatat dan menyetorkan PNBP yang diterima langsung atau tidak langsung, kemudian memonitor realisasi penerimaan. Mas, izin tanya ya, atau usul ditambahkan nanti. Ini yang proses TUP, ini mendapatkan informasi realisasi sisa UP TUP yang tidak dibelanjakan. Ini belum dari awal menurut saya. Pas pengajuan TUP-nya kan harus membuat daftar yang akan dimintakan TUP itu gitu ya, kegiatannya atau aktivitasnya itu. Kalau UP kan tidak perlu ya, karena UP itu udah ada mengusulkan besaran UP yang akan dimintakan PPK ke KPPN itu kalau tidak salah juga, tapi ada formula tuh ya, DIPA berapa begitu. Mungkin itu juga dimasukkan di aplikasi. Kayaknya kalau tidak salah saya kemarin membaca ada juga itu menunya itu ya, untuk memasukkan ini, jadi mengusulkan atau membuat perhitungan gitu ya, mungkin kalau yang uang persediaan. Ya itu saja, kalau mau ditanggapi atau tidak ya. Saya akan kami tambahkan ini. Ya. Ini tapi dari mana, atau ada dari referensi yang ini, atau ini aja rumusan sendiri teman-teman?
Analisis saja. Analisis dari aplikasinya. Oh iya, berarti memang bisa ditambahkan. Silakan. Slide selanjutnya yaitu terkait dengan output yang dihasilkan dari modul bendahara, diantaranya yaitu terkait dengan update realisasi AFP. Output akan masuk ke dalam modul anggaran, kemudian informasi perolehan aset tetap berdasarkan nomor kwitansi masuk ke dalam modul aset tetap, kemudian informasi perolehan persediaan berdasarkan nomor kwitansi masuk ke modul persediaan, kemudian usulan UP, rincian TUP, SPTB, dan pengembalian belanja masuk ke modul pembayaran, dan jurnal transaksi realisasi belanja status tutup periode masuk ke modul GLP. Selain itu dalam modul sakti ini juga ada LPJ bendahara ya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ika. Mbak, suaranya mic-nya belum on, Mbak. Sorry. Untuk gambar sistem aplikasi, tadi mungkin sedikit banyak sudah dijelaskan sama Mas Surya. Untuk selanjutnya, slide-nya, modul bendahara itu merupakan sistem aplikasi yang digunakan oleh bendahara tingkat satuan kerja untuk mengelola kas yang tidak dilakukan secara langsung oleh modul pembayaran. Modul bendahara ini dapat memperoleh input maupun menghasilkan output dari dan kepada modul lain di aplikasi sakti. Ini juga tadi sudah dijelaskan sama Mas Andi. Selanjutnya, ini ruang lingkup aplikasinya tadi sudah disampaikan sama Mas Surya, itu transaksi UP termasuk dalamnya membuat usulan UP dan mencatat SP2D. Untuk transaksi GUP itu mencakup yang tanpa uang muka dan dengan uang muka, dan sisa uang muka dicatat pengembalian uang muka. Terus untuk transaksi TUP untuk merekam rincian TUP termasuk rincian akun dan nilainya. Terus untuk transaksi PTUP itu untuk yang tanpa uang muka dan dengan uang muka. Selanjutnya, transaksi uang persediaan kembali pajak itu untuk mencatat SP2D UPKP pada pembukuan bendahara, dan GU PKP-nya itu termasuk merekam referensi wajib bayar, merekam perintah bayar, mencatat pengeluaran dalam kwitansi, mencatat kwitansi dalam SPTB. Terus selanjutnya untuk transaksi dan pembayaran LS itu termasuk untuk mencatat SP2D LS bendahara dalam pembukuan bendahara dan mencatat dana titipan pada pembukuan. Terus untuk transaksi setoran PNBP umum itu termasuk yang tanpa SBS dan dengan SDS. SBS itu surat bukti setor. Terus selanjutnya ini penatausahaan sedangkan yang ini untuk bendahara penerimaan ya, ini untuk transaksi setoran PNBP fungsional dengan atau tanpa surat bukti setor. Nah, selain dari ruang lingkup yang tadi sudah saya sebutkan, itu termasuk juga untuk pencetakan LPJ bendahara, penyusunan LPJ bendahara. Terus penyusunan LPJ bendahara ini dilakukan setiap periodik dan nanti disampaikan ke KPPN. Selanjutnya, di sini ini adalah menu atau modul dari Sakti, modul bendahara ya. Menunya ini lebih ke bendahara pengeluaran sih di sini. Terus ini bisa kita lihat di sini menu-menunya ada dari membuat usulan, untuk menghitung usul UP, membuat rincian pembayaran, membuat DRPP, terus ada menu transaksi, menu setoran, approval transaksi, cetak laporan, monitoring, upload, dan referensi. Ini saya tuh sebenarnya kekurangan informasi Pak, kalau kami ini sudah termasuk modul yang terbaru atau belum. Mungkin nanti kalau ada update dan ada tambahan dari teman-teman yang memang bendahara dan memakai modulnya, mungkin nanti di akhir presentasi bisa mengkoreksi atau menambah. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas.
Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai keterkaitan modul bendahara dengan modul yang lain. Nah, dalam proses pengelolaan keuangan negara ini, setiap modul di Sakti ini saling berintegrasi satu sama lain. Nah, di sini ada 5 modul yang berhubungan dengan modul bendahara, yaitu modul aset tetap, modul penganggaran, modul pelaporan, modul persediaan, dan modul penganggaran. Nah, pertama kita akan membahas mengenai hubungan antara modul bendahara dengan modul penganggaran. Nah, di sini hubungannya terjadi adalah ketika adanya update realisasi belanja dari transaksi yang dilaksanakan oleh bendahara. Di sini bendahara akan melihat terlebih dahulu mengenai kesesuaian antara rencana kas yang terdapat di modul penganggaran dengan anggaran pada periode berjalan. Sehingga bendahara akan mengecek juga ketika melakukan perintah bayar. Nah, yang kedua kita akan membahas mengenai hubungannya dengan modul pembayaran. Nah, di sini hubungannya adalah ketika bendahara melakukan input data pembuatan SPP yang terdiri dari usulan UP, rincian TUP, SPTP, dan pengembalian belanja, di sini bendahara akan memperoleh data-data realisasi SP2D yang didapat dari modul pembayaran. Kemudian yang ketiga, hubungannya dengan modul persediaan terjadi ketika adanya akuisisi persediaan oleh bendahara. Nah, ketika ada akuisisi persediaan ini akan mengupdate jumlah persediaan yang ada pada modul persediaan. Nah, kemudian selanjutnya hubungan dengan modul aset tetap sifatnya mirip dengan modul persediaan tadi. Ketika ada penambahan aset tetap yang ada di modul aset tetap, ini juga akan pembayaran yang dilakukan dari modul bendahara ini juga akan mengupdate adanya transaksi aset tetap. Dan yang terakhir hubungannya dengan modul pelaporan, di sini adalah modul bendahara akan melakukan pengecekan ketersediaan dana dari modul pelaporan didasarkan pada referensi seperti nomor DIPA dan juga data-data yang lain. Sehingga secara periodik modul pelaporan akan mengirimkan informasi closing ke modul bendahara yang akan menandai bahwa transaksi suatu periode berkenaan tidak dapat diubah lagi. Selanjutnya, nah ini penjelasan yang telah saya jelaskan tadi. Bagian selanjutnya mengenai pengendalian akan dibahas oleh teman kita yaitu Afif. Baik, yang terakhir adalah terkait dengan resiko dan pengendalian. Ini telah berdiskusi dengan salah satu teman yang ada di Urban, karena saya juga masih awam terkait hal ini. Menurut beliau gitu, dan menurut saya juga, resiko terbesar dari penggunaan modul bendahara itu adalah besarnya kemungkinan penyalahgunaan penggunaan uang kas atau bahkan pencurian kas oleh bendahara penerimaan dan atau bendahara pengeluaran. Ini juga berpatokan juga dengan ini ya, pelajaran SIA yang semester 7 kemarin, itu juga termasuk resiko yang ada di sistem pembayaran kas dan penerimaan kas. Lalu pengendaliannya bagaimana? Yang pertama itu pemeriksaan kas dilakukan secara berkala oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Contohnya yang sekarang dilakukan itu adalah dengan pembuatan BAP pemeriksaan kas dan rekonsiliasi. Itu biasanya tiap bulan, atau kalau nggak gitu bisa juga melakukan permintaan pengecekan kas itu secara mendadak juga, atau sewaktu-waktu, tadi juga ada penjelasannya. Terus kemudian meminimalisir penggunaan kas secara tunai, misalnya sekarang dengan adanya penggunaan kartu kredit pemerintah oleh beberapa satker. Ini kurang tahu ya, udah seluruh satker atau masih beberapa satker, karena dulu saya dapat infonya masih beberapa satker aja. Oke, yang slide terakhir adalah yang ketiga adalah monitoring penggunaan kas yang belum dipertanggungjawabkan dengan kartu pengawasan, misalnya untuk UP yang sudah ada kwitansi namun belum ada SPJ. Kemudian yang keempat,
Kartu pengawasan pada Monsakti monitoring sistem aplikasi keuangan tingkat instansi atau sakti. Itu presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan nanti bisa disambung di sesi Zoom setelah ini. Terima kasih. Ya, ini berapa menit lagi? Kurang 1 menit. Ya, nanti sekalian merekam dan Baik, silakan teman-teman Ya. kalau ada pertanyaan bisa di kolom chat atau bisa diutarakan langsung. Atau pengen komentar, ngasih saran, diskusi, boleh. kalau mau screen share lagi boleh juga, Mas. Kalau ada yang mau tanya dari paparan. Izin bertanya. Ini aku agak bingung soalnya kan kita kan ada 2 ya, SPAN sama Sakti. SPAN kan sistem perbendaharaan dan anggaran negara. Itu bedanya apa ya antara SPAN yang perbendaharaan sama modul perbendaharaan di Sakti, itu bedanya apa ya? Kalau boleh tahu, soalnya aku sama sekali nggak tahu sih. Itu aja. Kasih. Untuk Mas Diova dan nanti teman-teman yang bertanya mungkin bisa dibantu pertanyaannya di kolom chat ya. Terima kasih. Sama yang saya sampaikan videonya dinyalain ya. Kalau pas bertanya ya, supaya kelihatan bagus. Menjawab sekalian ya, sambil mungkin nanti teman-teman yang nanya bisa chat juga langsung boleh. Untuk menjawab, jadi sebagai gambaran untuk teman-teman yang mungkin nggak pernah memakai langsung aplikasinya, jadi SPAN dan Sakti itu tuh aplikasi yang beda, sebenarnya kayak kegunaannya gitu. Kalau SPAN sendiri itu sistemnya dipakai oleh DJPB kebanyakan ya, dan di KPPN itu tuh untuk memproses SPM yang diterima dari Satker, nah atau LPJ dan sebagainya, nanti itu diproses misalnya kalau SPM ya sampai jadi SP2D. Nah sedangkan Sakti itu lebih ke aplikasi untuk pengguna di luar KPPN, jadi kayak untuk instansi gitu. Jadi kalau Sakti itu biasanya untuk Satker kementerian lembaga, termasuk bendaharanya KPPN itu sendiri gitu. Nanti mereka itu membuat istilahnya kayak untuk membuat SPM-nya itu pakai Sakti kayak gitu. Nanti si ADK Saktinya itu kan di KPPN untuk nanti diterbitkan SP2D-nya. Pasti itu dulu kan aplikasinya yang dipakai itu namanya Saiba. Nah cuman aplikasi yang dulu dipakai itu tuh offline dan adanya tuh cuma komputer Satker gitu. Nanti tuh integrasinya itu sendiri-sendiri, jadi kayak Mas Diova dipindahin ke flashdisk, flashdisknya nanti membentuk ADK kan gitu, ADK lagi. Jadi intinya dulu tuh antara Satker dan KPPN itu nggak terintegrasi. Nah sekarang tuh semenjak Sakti ini kan jadi kayak apa ya, di instansi itu nanti bisa langsung nge-link ke DJPB gitu. Mungkin nanti bisa ditambahin sama teman-teman yang mungkin bendahara atau dari DJPB. Terima kasih Mbak Siska. Izin bertanya Mbak Ika, Cecil, saya masih awam ya, nanya, ada nggak sih interkoneksi antara modul bendahara terkait dengan setoran pajak
dengan DJP Mbak gitu. Mengingat interkoneksi antara penerimaan dan simpuan kan sudah ada gitu. Nah, apakah ke depan ada rencana untuk interkoneksi antara sakti modul dengan DJP untuk pencatatan PN setoran pajak gitu. Nah, terus yang kedua, kemudian interkoneksi antara DJP dan sakti ini perlu nggak sih dilakukan? Terima kasih. Aduh, maaf, agak jelas ya. Pokoknya intinya apakah ada integrasi gitu ya antara KPPN dan DJP gitu ya. Mungkin sih nanti peran pajak. Yang Mas Diupa sekalian nambah ya. Saya di YouTube itu diantaranya menjelaskan SPAN yang PMK 154 itu ya, 2014. Nah itu memang saya sampaikan waktu di kelas di sini juga barangkali ya, sama di kelas 11 9 saya gabungkan. Ya tidak ada materi seperti sakti. Kalau SPAN itu memang saya cari-cari itu YouTube-nya nggak ada ya. Dan tampilan aplikasinya seperti apa, jadi sangat awam nih. Jadi saya mempelajari ya yang saya sampaikan di YouTube itu ya karena tidak ada bahan, ya kita ngambil langsung dari PMK 154 itu. Ya kita coba interpretasi batas yang kita mampu begitu ya. Nah itu juga nggak sampai selesai ya, sampai berapa pasal berapa gitu di PMK. Ya tapi kira-kira gambaran perbedaan SPAN sakti bisa terlihat di situ ya. Di SPAN itu untuk kepentingan internal memang Kementerian Keuangan, artinya yang memang makanya banyak sakti itu penjelasannya bahkan bukan hanya DJPB yang membuat ya, NKPPN kemudian juga bahkan Satker buat juga tentang sakti itu ya, karena melibatkan banyak pihak ya, banyak user. Nah, jadi tidak khawatir, kita juga mungkin untuk mempelajari bisa dari banyak sumber ya. Di Google aja banyak. Nah, tapi SPAN ini memang harus dihubungkan nih nanti ya tiap kelompok. Ini juga yang saya dapati sampai ketiga topik ini, topik SPAN-nya masih minim juga. Masih minim juga. Jadi silakan nanti di tambah-tambahkan juga nih ya. Jadi mulainya bagusnya dari SPAN. Yang saya gambarkan kan sebetulnya sakti itu entitas kedua ya. Ya, SPAN sakti itu sebetulnya entitas ininya yang kita bahas gitu ya di dalam siap ini. Nah, yang eksternalnya itu adalah makanya koneksi antar modul itu sebetulnya antar modul sakti. Nah, tapi kita harusnya bisa memperluas koneksi itu, bukan jadi sakti dengan SPAN itu adalah internal. Eksternalnya adalah mungkin aplikasi di luar SPAN dan sakti ya, yang tadi ditanyakan Mas Devian, mungkin misalnya MPN J3 masih di luar, nah itu seperti apa hubungannya ya. Nah ini yang harus kita ungkap ini ya teman-teman. Nah, saya ngasih tantangan ke teman-teman itu yaitu eksternalnya itu yang masih di luar SPAN sakti itu ya, yang di luar SPAN sakti, yang internalnya SPAN sakti. Nah yang dibahas karena modul dosennya juga masih sakti saja, ya mahasiswa juga masih ngikuti ya sakti saja. Nah, padahal maksud saya Anda leluasa saja ya. Ini tambahkan juga dengan SPAN ya. Kalau sempat ke DJPB ya bagus juga nih tanya-tanya ke DJPB. Kalau perlu ada surat minta disampaikan. Tapi sebetulnya banyak juga nih di dosen D3 itu
kalau misalnya mau menanyakan apa yang SPAN ya, saya bisa juga teman-teman ini melalui saya, nanti saya sampaikan gitu ya ke pengajar-pengajar siap dari DJPB dan DJA. Siapa nanti yang bisa membuatkan review ya, SPAN-nya gimana gitu ya misalnya. Itu kalau perlu di capture screen juga ya siap. Jadi saya tidak sekedar menugaskan, mungkin juga kalau diperlukan bantuan ya siap juga membantu lah atas yang saya bisa. Nah, karena memang yang untuk SPAN kayaknya bahan-bahannya sejauh yang saya coba cari masih sangat terbatas di Google. Ya itu saja Mbak Cecil, Mas Afif ya, silakan dilanjut. Untuk pertanyaan dari Mas Devian tadi, ada yang mau menjawab dari kelompok 3? Atau saya jawab ini ya, kalau menurut saya sih lebih untuk interkoneksi antara SPAN dan DJP untuk setoran pajak secara otomatis ya. Terus saya gini Mbak, jadi ketika sudah setor itu jadi nanti nggak input manual gitu, jadi langsung tinggal tarik data gitu, seperti itu. Iya, saya juga kurang tahu sih Mas. Itu untuk bendara itu kan memang kalau nggak salah emang manual ya, ada beberapa ya, Mbak. pajak yang harus diisi manual gitu ya Mas. Jadi suka salah antara akun atau besarannya gitu ya. Atau NPN-nya salah Mbak gitu. Oh iya sih. Mungkin itu kedepannya bisa jadi masukan ya. Cuman saya kurang tahu sih latar belakangnya kenapa harus dibuat kayak gitu. Mungkin karena aturan dari pajak sendiri kan banyak ya untuk transaksi dari pembayaran itu mungkin banyak pengecualian dan sebagainya, dan itu mungkin yang membuat sistemnya tuh harus dibangunnya secara gila-gila. Saya juga kurang tahu sih, mungkin dari yang pajak mungkin bisa memberikan gambaran. Mungkin Mas Firman, kalau nggak salah dulu bendahara ya, bukan ya? Gitu. Memang ini untuk gambarannya tuh, jadi dalam membuat SPM itu kan ada potongan pajak. Nah, potongan pajaknya itu bendahara memang harus isi manual untuk terkait dengan akun dan besarannya gitu. Nah, itu kenapa nggak bisa diisi manual gitu ya? Mungkin karena dari satu akun misalnya 52 belanja barang gitu. Belanja barang itu kan bisa dipakai macam-macam ya. Nah, sementara sekarang itu untuk keterangan, saya kurang tahu sih gimana kalau mau membuat SPM, misalnya belanja barang untuk sewa atau untuk apa ya, itu kan biasanya manual, apa sih namanya, uraiannya kan manual, ditulis untuk apa. Jadi mungkin kenapa pajaknya itu dibikin manual juga karena menyesuaikan dari mau pembayarannya itu apa gitu Mas Devian. Mungkin kalau nanti sistem pembayarannya misalnya untuk sewa ada referensi sendiri yang tinggal diklik, mungkin nanti itu bisa dihubungkan dengan pajaknya, mungkin otomatis terhitung misalnya berapa persen mungkin gitu sih. Siap. Ya, mungkin saya juga menganggap ini Mas Devian di sini di pertanyaannya kan bilang untuk bendahara penerimaan sudah terkoneksi dengan Simponi. Saya sendiri belum paham nih Simponi gimana bedanya dengan MPN. Oh, mohon maaf. Ya. Jadi di penerimaan kata ada 3 Pak, BC dari, saya lupa BC aplikasinya apa, dari pajak, DJP sama dari DJA untuk yang Simponi PNBP Pak. Nah, untuk yang dari Simponi itu sebenarnya Pak, jadi dari itu semua nanti tinggal ngerekam data-data akun muncul, dan nanti itu setiap bulan atau setiap produk itu bisa di download ADK-nya, tinggal di upload aja, tidak perlu mengisi ulang gitu. Kalau untuk yang pajak itu
masih ngisi ulang gitu, masih isi ulang manual gitu Pak. NTPN-nya itu ya. Pak, NTPN dan data-data lainnya Pak. Data lainnya ya. Ya, nah itu yang bisa masih jadi ini ya, jadi peluang untuk ada permainan. Kalau nggak salah pernah ada ditangkap orang yang buat faktur pajak itu ya. Ini karena faktur pajak itu tidak nyambung kemana-mana, kita apa ya, NTPN gitu ya, setoran pajak apa yang digelap gitu. Orang bayar pajak tapi sebetulnya tidak disetorkan gitu ya oleh si penggelap itu gitu ya, atau fakturnya fiktif atau gimana itu, masuknya ke dia atau gimana. Nah, nggak tahu apa karena terlalu besar tadi seperti Mbak Cecil sampaikan ya, pajak, tapi kan masuk bendahara itu karena kan sebagian kecil saja yang perpajakan bendahara ya, itu kan sebagian kecil saja dari semua perpajakan yang disetorkan gitu ya. Jadi memang kalau untuk yang kecil itu kemudian DJP kasih semua data mungkin kan nggak masuk logika DJP gitu ya. Harusnya ya sebetulnya bagusnya mungkin dari SPAN Sakti yang pendekatan ke DJP supaya ketika ada diinputkan NTPN tertentu, NTPN aja mungkin bisa lah diinput, tapi itu terus bisa manggil ya, masuk ke server pajak. Sebelum masuk ke server DJP itu ada firewall ya, pakai firewall sehingga bisa masuknya, ngambilkan dari data itu yang pentingnya saja gitu ya, yang khusus yang ada memang NTPN-nya disebut itu masuk ke server pajak. Memang kalau server pajak diintegrasikan ke server ini SPAN Sakti kan jadi kayak siapa yang ngalah ke siapa gitu ya. Padahal kan yang data pajak yang lebih besar gitu ya, kok jadi ngalah ke SPAN Sakti. Nah ini mungkin menurut saya sih koordinasi ya, dan kalau memang kita serius ingin ada perbaikan, harusnya ke depan bisa tuh dilakukan ya. Ada yang bisa menjelaskan yang tadi saya sampaikan, ada terjadi penggelapan, itu seperti apa ya ininya, proses penggelapan dari pembayaran pajak gitu ya. Nah itu dari dulu juga saya masih di Kasubag PU pernah ya bayar pajak, terus kita laporkan, itu melaporkan itu juga tidak harusnya kan sudah bayar dulu ya. Pas melaporkan itu kita ketik itu harusnya terus nyangkut gitu ya. Ini nggak nyangkut ya, jadi kayak laporan itu bisa beda gitu. Tapi meskipun begitu kayaknya oleh pajak nanti kan dicek lagi ya. Cuma maksud saya kenapa harus tidak langsung pas melaporkan itu kita bisa akses langsung gitu ya, tidak harus jadi kerjaan lagi kan, itu jadi kerjaan lagi, dicek lagi oleh pajak mengecek ke data mereka gitu. Nah akibatnya kalau nanti tidak dicek ya lolos gitu ya, seolah sudah bayar tapi sebetulnya hanya menginputkan data yang tidak ada gitu ya. Gitu ya kira-kira. Silakan ada yang lebih mungkin bisa menjelaskan terkait perpajakan ini. Yang tadi kasus penggelapan, terus ini hubungan pelaporan dengan pembayaran dulu gitu ya. Sekarang gimana di pajak? Itu dulu saya merasa seperti itu ya. Pajak siapa pajak? Mas Afif menjelaskan. Yang pajak siapa? Mas enggak ada yang pajak. Mohon izin Pak. Iya. Sudah tinggal 2 menit. Yang terkait penggelapan pajak tadi Pak, saya pernah mendengar juga, tapi saya belum melihat langsung ya Pak, apakah benar seperti itu begitu. Kalau menurut saya mungkin terjadi karena pada saat setoran untuk pemotongan pajaknya sudah dicatat, tapi saat penyetorannya itu bisa jadi dulu untuk aplikasi yang lama dia tidak apa ya Pak, untuk identifikasi NTPN-nya mungkin tidak tersambung langsung gitu Pak. Jadi dia diisi NTPN secara acak pun mungkin dianggap ini sudah melakukan setoran begitu Pak. Jadi pemotongan sudah di-input,
Nah, saat melakukan setoran kan apabila benar-benar telah melakukan setoran kan muncul NTPN. Nah, bisa jadi NTPN itu tadi belum belum otomatis gitu Pak, ngambil dari, kalau NTPN itu dari MPN atau dari mana gitu Pak? Bisa jadi di situ sih Pak. Iya. Oh ya, berarti kalau yang seperti itu yang yang persis yang saya dulu ini kok begini gitu ya, banyak waktu masih saya di Kasubag TU itu udah lama banget tuh, udah 2012, 2011 gitu ya. 2011 itu belum nyambung NTPN ini. Ya itu tadi seperti Mas Firman sampaikan ya, kita masukkan asal aja kok masuk aja. Meskipun saya terus tahu ya, ternyata ada pemeriksaan. Cuma ya maksud saya kan beda gitu ya, dikerjakan belakangan dengan langsung otomatis pada saat kita input itu sudah dikontrol gitu ya. Kalau toh masukin kan udah kita masuk input data ke situ gitu ya. Kenapa pas kita melaporkan terus tidak dikaitkan dengan yang dulu kita laporkan gitu. Itu sih, ya berarti sama tuh yang saya sampaikan dua hal itu menurut Mas Firman. Yang saya khawatirkan terus terjadi di berita itu ya, ada penggelapan itu.